Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi kita di Bedah Online yang ke-34 sekarang. Episode yang ke-34. Malam hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama yang paling spesial itu pakai telur, Mbak Iren Barlian. Asik. Ini seorang young talented woman documentary photographer. Asik, panjang banget ya. Mbak Iren, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, mentor-mentor kita nih belum kita sapa nih. Pak Gatot, Pak Bea, selamat malam, sehat? Alhamdulillah. Aduh, Masih berpuasa. Masih. Oh, udah buka dong jam segini. Iya benar udah Gitu. buka. Oke, jadi malam hari ini teman-teman sembari saya bantu admit teman-teman yang lain yang ada di waiting room. Saya mau kenalin dikit. Nanti kita akan berdiskusi banyak tentang dokumenter fotografi bareng sama Iren Barlian. Nanti sesi kedua saya akan kenalkan beliau ini seorang young talented woman photographer lah di Indonesia gitu. Saya jadi grogi sedikit nih soal ada Mbak Iren. Nah, nanti Mbak Iren juga akan diinterogasi seperti biasa oleh salah satu senior jurnalis fotografer kita yang sudah pensiun, baru saja pensiun, Mas Bea. Mas Bea, dibantu interogasi ya Mas Bea? Interogasi ya? Oh, itu Mas Gatu kalau interogasi. Gitu ya? Bisa interogasi. Iya. Saya wawancara. Wawancara, benar. Karena Mbak Iren ini juga suka traveling juga, sembari mendokumentasikan sesuatu peristiwa lah yang ada di Asia Tenggara, gitu. Oke, dan malam hari ini kita juga akan membedah foto story dari seorang Bram. Nah, beliau ini juga cukup unik, kalau boleh dibilang. Nah, selamat malam Mas Bram. Nah, dia udah Mas. join juga. Halo, Mas Bram ini adalah seorang pria, asik, laki-laki yang merantau ke Bali, berprofesi sebagai DJ, tapi memiliki hobi membuat foto story. Waduh, berbanding terbalik banget itu. Jadi seperti biasa akan dibabat tuntas juga oleh Mas Bea Wiharta. Asik. Nah, dipilihnya sama Mas Bea juga. Jadi Mas Bram nanti dibantu cerita-cerita juga sama Mas Bea gitu. Oke, Mas. Oke? Jadi teman-teman semuanya, Siap. jangan lupa buat saya ingetin juga buat teman-teman yang mau dibedah fotonya secara story maupun secara komposisi, jangan lupa untuk mengupload karya kalian melalui Instagram kalian. Gunakan 3 hashtag seperti biasa, nanti saya akan kopikan di grup chat. Yang pertama itu bedah foto Fuji Shop, yang kedua itu story with Bea Wiharta, dan yang terakhir composition with Gatu 18. Nanti saya akan kopikan hashtagnya di grup chat, oke? Terus rule malam ini itu seperti biasa. Di sesi pertama, Mas Bea akan membedah foto story Mas Bram. Kemudian sesi yang kedua kita akan berdiskusi dengan Mbak Iren Barlian tentunya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, baik itu ke Mas Bram, baik itu ke Mas Bea, Mas Gatu, maupun ke Mbak Iren Barlian, itu silahkan di-drop pertanyaannya di grup chat, oke? Dan yang terakhir, nggak lupa saya ingetin, buat teman-teman yang mau mengupload karyanya, itu silahkan di-upload saja. Di sini kita tidak ada membeda-bedakan brand-brand tertentu. Jadi kita tidak akan melihat brand apapun yang kalian pakai untuk berkarya. Jadi mau kalian user Canon, mau kalian user Fuji, mau kalian user Sony, mau kalian user apalagi ada ya, Olympus, Nikon, anything. Silahkan di-upload karyanya, silahkan berikan 3 hashtag, silahkan berkarya sekreatif mungkin. Karena di sini kita sharing-sharing sama-sama, kemudian kita belajar bareng-bareng. Saya belajar juga, Mas Bea juga belajar, Mas Gatu juga belajar gitu kepada speaker yang kita undang gitu. Seperti biasa, yang terakhir kita akan absen sedikit. Ini malam hari ini ada Mas Joshua Irwandi, selamat malam. Kemudian ada Mas Sukadi, ada banyak di sini. Selamat dulu dong, Mbak itu. Apa? Oh iya, Joshua. Menang loh itu. Pemenang kedua ya. Iya. Nah, selamat Mas Jos.
atas karyanya yang spektakuler mengguncang di 2020. Asik. Mas Bea juga menang loh, Bet. Jadi Oh WordPress iya, foto, Mas Bea juga. WordPress foto dibanding sama HIPA ya, nggak apa-apa lah. IPA, betul. Yes, benar sekali. Mas Bea ke-mute ya? Kok nggak ada suaranya? Ketawa? Enggak. Nggak ya? Enggak. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, karena kita malam hari ini agak mundur mulainya. Jadi langsung aja, Mas Bea silakan untuk memulai bedah story-nya bareng sama Mas Bram. Oke? Oke, selamat malam teman-teman. Udah pada buka puasa buat yang berpuasa. Tapi pasti lewat tarawih nih. Oke, malam ini aku mau berbagi cerita dari yang aku lihat yang ngasih hashtag itu. Punya akun Instagram namanya Tanya Cerita gitu. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang selalu ngasih tagging bedah foto ataupun story ataupun langsung nge-tag ke tempatku, jadi aku mudah melihatnya. Terima kasih. Kenapa aku milih Tanya Cerita? Jadi Tanya Cerita ini akun punya Bram. Mas Bramnya ada ya? Udah masuk kan ya? Udah, Mas. Iya, ada di pojok posting, ada 11 posting di akun Instagramnya dan semua merupakan kompilasi foto-foto, foto cerita semuanya gitu. Dan aku memilih ini karena ketika melihat aku membandingkan dengan diriku ketika aku lalu juga vaksin. Lalu aku melihat akun ini ketika dia vaksin terus dia bisa bikin cerita gitu. Dan ceritanya menarik. Dan aku yakin nggak semua orang bisa memanage dua hal yang berbeda gitu. Dan ini aku lihat Bram ini bisa memanage ceritanya gitu. Sebentar. Aku keluarkan. Bram mana Bram? Oh ini Bram. Bram ngobrol dong. Kamu profesinya sebetulnya apa sih? Coba cerita dong sebelum kita masuk ke foto-foto kamu. Kalau profesi sebenarnya sih DJ, Mas. Nggak ada hubungannya. Berarti kamu tiap malam ke diskotik dong? Nggak, aku kebetulan wedding DJ. Jadi aku wedding, oke. Iya, untuk di pernikahan itu biasanya untuk ini, Mas, untuk turis-turis bule begitu. Karena kan kalau di luar udah biasa wedding dengan DJ begitu, Mas. After party, Mas Bea. Bahasanya anak lama banget, diskotik dah. Klub gitu loh. Anak ketahuan nih, anak lama nih. Nah, terus kenapa kamu tertarik bikin Instagram ceritanya foto story? Sebenarnya kalau ditarik hubungannya, Mas, sama kerjaan aku kurang lebih sama. Aku punya ketertarikan dengan perilaku manusia, tentang passionnya, hobinya, segala macam. Jadi untuk foto sendiri mungkin buat aku jadi media yang bisa bantu aku tahu lebih banyak gitu, bisa memperhatikan lebih dalam kayak gitu, Mas. Kamu memang bikin Instagram khusus ini ya, khusus bikin story itu? Kenapa? Ya, untuk
Nah, untuk membedakan ini aja sih Mas, karena kalau boleh cerita, dulu kan boleh. aku kan asalnya dari Jakarta. Mhm. Nah, asal aku dari Jakarta, aku pindah ke Bali masih dengan ini Mas, gaya kejakartaannya aku lah gitu loh. Yang aku pikir Jakarta itu adalah pusatnya, berarti aku udah tahu banyak begitu. Nah, setelah pindah ke Bali ini, aku banyak banget nemuin kayak hal-hal yang sederhana tapi artinya dalam gitu Mas. Jadi yang selama ini aku remehin segala macam gitu, ternyata punya arti yang lumayan dalam. Terutama kalau di Bali ini kita sering banget ketemu orang yang sederhana. Ternyata ya surprisingly orang-orang hebat biasanya yang seperti itu Mas. Gitu. Oke. Iya. Nah, kalau Iya, latar belakang yang dibikin menarik ya. beda, Aha. iya. Kalau dibikin beda Instagramnya karena kalau di DJ, orang tahu aku DJ di Bali, aku sebenarnya foto itu jadi salah satu perjalanan spiritual aku Mas. Jadi kalau di dunia DJ itu aku nggak bisa masuk ke semua orang segala macam karena udah ada image yang udah ada image lah seorang DJ itu seperti apa, apalagi kalau ke tempat-tempat itu aku biasanya dilayanin segala macam gitu. Tapi dengan aku megang kamera jadi orang yang total berbeda kayak gitu Mas. Dimana yang aku temuin juga orang-orang yang pasti nggak aku kenal kayak gitu. Oke, kita masuk ke cerita yang aku lihat dan membuat aku tertarik sama ceritanya Bram. Iya, kita masuk ke bedah online 34. Ceritanya Bram ini udah keluar ya screen-nya ya? Sudah. Ya Om, mantap Om. Nah, ini ceritanya si Bram nih. Jadi Bram, kamu kan masih muda kok kamu bisa vaksin gimana ceritanya tuh? Bisa seni kali ya. Karena di Bali diprioritaskan Mas Gimana di Bali Iya gimana? betul. untuk Prioritas. pariwisata. Semua orang ya? Karena di Bali prioritas, ya Oh, oke. untuk pelaku wisata begitu Mas. Oh, oke. Jadi ini ceritanya Bram. Akun Tanya Cerita. Vaksinasi Bali 5 April 2021. Sekitar jam 7 pagi, penduduk Bali yang tinggal di daerah sekitar Nusa Dua sudah mulai berdatangan ke STP Bali. Mereka berkumpul di depan pintu ruang vaksin sambil kebingungan harus ngapain. Berharap bisa masuk duluan. Oh, jadi kamu berebut nih ceritanya. Tiba-tiba ada info petugas vaksin sudah datang dan membagikan nomor antre di depan gerbang. Spontan semua lari berebut nomor karena takut nggak kebagian jatah. Suasana berubah jadi kacau. Terlihat orang mengerubungi seorang ibu berumur sekitar 50-an yang sudah mendapat nomor antri dan berusaha merampas nomor miliknya. Iya, ini foto-fotonya Bram. Foto-fotonya emang terlihat chaos seperti ceritanya ya. Jadi ceritanya yang deskriptif itu tercermin sama foto-fotonya. Nah, ini yang antri
berebut. Nah, kamu cerita kenapa ibu ini tiba-tiba pada direbut nomornya, Bram? Iya, jadi di sana itu karena nggak ada informasi yang jelas pembagian nomor antri di mana, regulasinya seperti apa. Nah, petugas yang dengan baju coklat tadi itu masuk dengan setumpuk nomor antri. Terus ibu-ibu ini yang ada di tengah yang menggunakan hijab ini, nah dia ngambil nomor antri itu dapat beberapa, Pak. Dapat beberapa. Setelah itu orang-orang yang lain juga melihat ke ibu ini. Nah, mereka langsung mau ngerebut apa yang udah didapat sama ibu-ibu ini, nomor yang udah didapat gitu. Karena jadi selebihnya nggak tahu Pak harus gimana dan kebagian apa enggak, karena jatahnya hari itu 1.100, sedangkan perkiraan saya yang datang sekitar 2.000-an gitu. Ibu ini dapat beberapa nomor gitu. Iya, karena suasananya udah kacau, udah chaos, jadi ibu ini langsung ngambil sama petugasnya, gitu. Oh, oke. Nomor kamu yang mana, Bram? 291, 292, Pak. Kamu dapat 2, satu lagi siapa? Aku 2. 2-nya lagi aku kasih ke orang lain lagi. Oh, I see. Oke. Ini foto terakhir. Jadi ada di Instagram itu ada 7 foto. Oke. Nah, menariknya gini. Secara deskriptif, Bram tidak bercerita bahwa dia kemudian akhirnya sampai berhasil vaksin gitu. Jadi dia cuma bercerita soal chaos di depan. Tetapi di akhir cerita dia memotret dari belakang ketika petugas mulai memvaksin. Jadi lalu kita diajak mengambil kesimpulan bahwa akhirnya Bram berhasil divaksin juga gitu. Nah, saya tertarik mengajak melihat ini karena ketika dalam situasi chaos gitu, Bram yang bukan seorang atau nggak punya latar belakang wartawan atau apapun mengcapture visual-visual ini dengan cukup jeli, dan kalau aku lihat cukup tenang sih gitu, cukup tenang sehingga dia dapat visual-visual yang buat aku cukup menarik gitu. Kemudian yang membuat aku menarik membahas di belakang adalah tanpa memutuskan menulis bahwa akhirnya dia divaksin, tapi melalui deskripsi fotonya dia menyatakan bahwa dia berhasil kemudian vaksin gitu. Nah, Bram, kenapa kamu di tulisan nggak menulis bahwa akhirnya kamu berhasil divaksin gitu? Kan nggak ada nih. Kalau buat aku sih ceritanya lalu jadi menggantung. Tapi kemudian tulisan kamu ini lengkap ketika visual kamu berakhir dengan kamu motret orang lagi divaksin gitu. Kamu bisa cerita nggak? Di-mute kali. Kok lempar kayaknya, Bram? Iya, Mas. Opet? Oke, siap. Kenapa aku nggak nulis akhirnya aku udah divaksin, karena aku nggak dapat fotonya, Mas. Nggak ada foto. Ya, menurutku nggak ada foto pendukungnya. Gitu. Oke. Nah, oke. Ini sebetulnya secara nggak langsung kamu udah bercerita bahwa kamu berhasil divaksin sebetulnya. Gitu. Nah, yang membuat aku tertarik adalah kamu menyatakan berhasil divaksin
tanpa tulisan tapi cukup di visual, dan buat aku ini cukup berhasil untuk menyatakan bahwa kamu declare bahwa akhirnya kamu berhasil vaksin gitu. Jadi buat aku nggak masalah sebetulnya kamu nggak nulis kamu berhasil vaksin atau enggak, tetapi dari visual kamu udah bercerita. Nah cuman yang ada kekurangan deskripsinya adalah seperti yang kamu bilang itu, yang datang sekitar 2.000, kemudian vaksin itu jatahnya cuma buat 1.100 gitu. Nah sebetulnya kalau ada itu gitu, foto chaos macam begini jadi sangat menarik, jadi orang bisa membayangkan bahwa lalu ada sebagian orang yang nggak berhasil divaksin gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa juga kamu nggak menulis berhasil divaksin, tapi cerita kamu ini menunjukkan bahwa kamu berhasil divaksin. Tapi mungkin kalau buat aku ada bagian-bagian yang harus di cropping. Tapi buat aku sih nggak harus juga sih gitu. Karena aku lebih senang pada sesuatu yang lebih efektif gitu. Nah, kemudian kamu mengirim 3 foto yang berbeda ya, Bram, 3 foto lainnya ya. Ketika kamu tak minta foto, kamu ngasih foto aku ini 3 yang nggak ada di Instagram. Nah, ketika aku melihat kamu ngirim aku 10 foto. Nah, ketika aku melihat ini, lalu aku melihat bahwa frame pertama yang ada markernya merah itu, buat aku kalau ini jadi sebuah cerita harusnya ada di frame awal gitu, untuk mendukung bahwa kamu berangkat jam 7 pagi itu. Gitu, ini sebelahnya orang masuk pakai motor, lalu itu yang orang berkerumun di depan gerbang gitu. Nah, kemudian dari 10 foto itu aku mengkompilasinya foto-foto kamu menjadi kayak begini. Gitu. Ada satu yang nggak tak pakai, yang orang pakai motor yang di frame di tengah itu nggak aku pakai, tapi aku lalu memakai 9 ini. Jadi kalau frame pertama yang paling atas pojok kiri atas itu, Bram, itu bagus sekali buat pembuka kalau buat aku. Kemudian ke sebelah tengah nomor 2, nomor 3 orang yang berjalan berbondong-bondong. Lalu ke ibu itu berdasarkan nomor frame kamu, ibu yang berebut itu. Kemudian menjelaskan nomor-nomor itu sebagai gambar detail. Kemudian suasana chaos lagi ketika orang antri untuk vaksin. Ada 3 foto yang mirip-mirip sebetulnya. Foto ke-6, ke-7, dan ke-8. Gitu. Nah, terus foto ke-9. Terakhir yang menunjukkan bahwa kamu berhasil vaksin atau kamu masuk ke dalam ruang vaksin gitu. Dari 10 foto itu lalu aku mengambil 9 seperti ini. Ya, ini aku sharing aja. Orang menyusun foto cerita berdasarkan banyak pertimbangan, tetapi aku menyusunnya berdasarkan deskripsi yang kamu susun gitu. Jadi dibuka dengan matahari itu orang nyapu dan ditutup dengan kamu masuk ke tempat vaksin atau kamu berhasil vaksin. Foto paling kanan, paling bawah nomor 9. Nah, tetapi ada beberapa frame yang buat aku nggak efektif gitu. Buat aku frame nomor 2 setelah matahari itu buat aku nggak efektif. Karena itu udah diwakili oleh foto sebelahnya, foto nomor 3, yang orang berbondong-bondong, ada bapak menggendong anaknya, itu frame baik sekali, bagus. Terus buat aku ini ada 3 frame yang sama,
yang kamu jadikan nomor 1 itu frame ibu-ibu yang menghadap petugas itu frame nomor 6, lalu frame nomor 7 dan frame nomor 8 yang bapak-bapak itu petugas mengacungkan nomor. Jadi 678 itu buat aku sebuah pengulangan. Jadi mungkin bisa kamu pilih salah satu, terserah yang mana. Dan tetapi penutupnya harus tetap foto kamu ini yang kamu masuk ruang vaksin itu. Gitu. Nah, mungkin setelah dihilangkan frame kedua, lalu frame 678 itu aku pilih salah satu, jadinya 6 frame seperti ini. Jadi berangkat pagi hari itu, lalu chaos orang berbondong-bondong itu, lalu orang-orang yang berebut sama ibu-ibu itu, lalu foto detail nomor itu detail harus ada. Terus ibu-ibu yang di depan petugas ini aku pilih dari 3 frame itu, kemudian yang terakhir tetap foto yang kamu di ruang vaksin itu, yang lalu itu sebagai pernyataan bahwa kamu berhasil vaksin. Nah, tetapi seperti aku bilang ada 3 frame harus kamu pilih salah satu itu. Itu kalau kamu lihat frame nomor 5 itu bisa juga kamu ganti yang ini. Terserah kamu lebih suka yang mana, yang ini atau yang ini. Tetapi konfigurasinya tetap yang lain. Jadi berangkat di pagi hari, lalu berbondong-bondong itu, terus ibu yang direbut nomornya itu, terus nomor kamu, terus orang-orang yang rubung petugas itu, lalu yang terakhir kamu divaksin. Nah, di antara ini frame nomor 5, ini bedanya ini sama satu lagi dua-duanya hanya frame nomor 5. Itu visualnya sama, ceritanya sama, bisa kamu pilih salah satu. Gitu. Itu kalau dari aku. Tapi semuanya balik ke kamu sebagai penyusun cerita. Ketika aku melihat frame kamu memilih 7, itu buat aku oke banget karena kamu berusaha membuat sesedikit mungkin, tetapi ada beberapa yang missing gitu. Yang missing itu orang nyapu itu frame bagus banget sebagai pembuka gitu. Itu aja yang miss dari frame-frame kamu, yang lainnya enggak gitu. Jadi dari 3 yang kamu kasih, nah dari 3 ini yang kamu kasih di luar cerita, aku masukkan justru yang orang jalan itu. Gitu, Bram. Iya, Mas. Ada pertanyaan kah? Atau kamu ingin ngomong sesuatu? Yang aku untuk frame yang pertama, Mas, yang ada orang lagi nyapu ini, sebenarnya aku bingung banget antara ini jadi frame pertama atau si petugas itu, Mas. Karena kalau misalnya aku ngasih yang nyapu ini di frame pertama, kayaknya kurang menarik yang lihat untuk ini tentang apa sih gitu. Jadi pertimbangan aku mungkin langsung ke chaos-nya, dimana yang aku highlight itu kenapa aku masukin dua-duanya, karena yang lucunya di di proses vaksin ini petugasnya sendiri kelihatannya buka masker gitu di tengah tempat yang ramai banget. Jadi ya dengan pertimbangan itu aku yang ini, dengan pertimbangan itu aku milih ini jadi frame pertama untuk menarik perhatian gitu, Mas. Jadi aku bingung gimana cara milih frame pertamanya.
Oh iya, oke. Iya, itu hal yang bagus. Jadi memang aku menyusun ini setelah itu kamu kasih, jadi aku belum masuk ke Instagram. Nah, memang kemudian ketika kita masuk ke Instagram, frame pertama itu harus frame yang ketika orang membaca itu langsung tertarik atau sebuah foto yang menarik gitu. Yang lalu membuat orang ingin melihat gitu. Memang ketika lalu memasukkannya ke dalam Instagram, kita harus bersiasat benar seperti apa kata kamu. Harus mencari foto yang lalu lebih eye catching gitu. Dan aku rasa ini sangat eye catching di depan karena walaupun tidak fokus tapi ekspresi orang-orang yang di belakang itu yang ada di baris kedua itu menjelaskan sekali bahwa mereka penasaran, ingin maju, udah nggak sabar, takut nggak kebahagiaan, semuanya terbaca di situ, gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah susunannya. Kemudian ketika masuk ke Instagram, memang kita biasanya memilih salah satu yang paling kuat untuk ada di depan, gitu. Nah, ketika kamu memilih misalnya yang ini, ibu-ibu ini ada di depan, ya kemudian yang lainnya menyusul, gitu, nggak apa-apa. Tapi sebagai sebuah cerita sendiri, susunannya seperti deskripsi kamu di tulisan, tersusunnya seperti ini, gitu. Gitu kira-kira, Bram. Iya, Mas. Nah, kamu mau ada sesuatu lagi yang kamu mau bilang? Enggak, Mas. Oke. Mas Gatu ada yang mau dikomentari? Ini kalau aku melihat dari ceritanya tadi sih secara visual kayaknya masih ada perlu banyak yang perlu ditambahkan fotonya, Mas. Kayak misalkan foto akhirnya yang masih duduk itu ya memang dengan ceritanya si Bram, dia cerita bahwa pada akhirnya dia bisa divaksin gitu dengan foto yang terakhir itu. Tapi kalau menurut aku secara kelengkapan visual, rasanya mungkin Bram nanti ketika ada vaksin lagi perlu datang lagi gitu untuk melengkapin beberapa titik agar ceritanya itu menjadi lengkap gitu. Menurut aku piknya kalau di foto story kan ada itu, Mas, ada signature pictures gitu kan, itu belum dapat. Signature picture-nya belum dapat di foto ini gitu loh. Foto pembuka iya gitu, tapi foto puncaknya gitu yang membuat cerita ini nanti ketika orang melihat cerita dan melihat gambarnya itu des gitu kan, baru kemudian yang terakhir jadi foto istilahnya foto resolusi boleh sih. Tapi nanti kalau bisa datang lagi kan masih ada lagi tuh di sana. Menurut aku bisa dilengkapin lagi biar sayang ceritanya sudah bagus gitu dan ternyata vaksin di Bali ya kalau aku lihat ternyata di sana seperti ini ya, beda dengan yang vaksin kemarin aku lakukan rapi banget, kita daftarnya pakai online dan lain-lain gitu. Jadi ya ini lebih lebih asik untuk diceritakan, menurut aku lebih berbeda gitu. Itu sih, Mas Bia. Oke, terima kasih. Oke, gitu aja. Oh iya, postingan terakhir postingan terakhir di Tanya Cerita ini adalah cerita Bram. Bram ini jadi korban juga swab yang di Bandara Kuala Namu itu, yang palsu itu, bekas. Anjrit, iya. Jadi aku melihat postingan-postingan kamu itu, nggak semua orang
tiba-tiba datang atau datang pada kesempatan di mana dia bisa bercerita dan jatuh pada sebuah peristiwa. Kamu datang pada sebuah peristiwa yang kemudian itu menjadi ramai gitu. Itu memang ada sebuah faktor keberuntungan yang nggak dimiliki oleh orang lain. Nah, tetapi karena kamu suka bercerita dan kamu ceritakan dalam postinganmu, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, maksudku kamu harus keep in touch atau memasang radar untuk hal-hal seperti itu. Nggak semua orang punya kesempatan atau nggak semua orang punya kesempatan jatuh dalam peristiwa yang dia tidak sangka-sangka gitu. Dan kamu kebetulan ada di situ. Dalam beberapa postingan itu aku melihat kamu punya punya kemauan untuk bercerita, dan kebetulan kamu semesta mendukung ya. Iya, semesta mendukung, betul. Jadi aku cuma berharap kamu bisa meneruskan itu, nggak tahu gimana caranya. Keep in touch dengan itu gitu. Karena nggak semua orang mendapatkan hal seperti itu gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih Bram udah mau berbagi. Saya kembalikan kepada Obed. Asik. Terima kasih Bram udah mau sharing-sharing. Terima kasih. Di Bedah Online. Oke, siap. Nanti tetap ikutin Bedah Online terus, tetap posting karyanya, tetap berkarya terus. Oke? Selamat malam Bram. Malam. Oke, berarti kita langsung aja ya, tanpa babi bu lagi. Asik. Ada pertanyaan tuh buat Bram, Bet? Iya. Oh iya nih, baru masuk. Mas Bram, ada pertanyaan nih Mas. Dari Reska Aprianto. Pas moto vaksin, apa nggak ditanya sama petugas? Nah, gimana tuh Mas? Ditanya. Oke. Lalu? Ditegur, cuman aku jelasin ini ditanya kebutuhannya untuk apa, ya kebutuhan aku untuk jurnal pribadi aja gitu. Terus katanya udah jangan foto-foto lagi, ya sudah, setelah itu saya simpan. Nah terus di foto yang terakhir udah masuk itu fotonya udah diem-diem sih. Yang terakhir aku udah di dalam. Pantes ya. Pantes frame-nya agak lumayan ini ya, framingnya lumayan, ya kelihatan sih agak colongan, frame colongan agak berasa gitu. Iya. Soalnya ada badan orang di depannya kan. Mungkin pas lagi duduk ngantri ya, gitu ya. Terus keluarin kamera dikit, cepret. Kalau yang di depan ada yang lagi duduk itu sengaja biar ada apa? Kalau di bayangan aku mungkin biar menceritakan aja gitu. Oh, I see. Siap. Widih, mantep. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Pantesan nggak dapat moto yang pasti suntik. Iya. Nggak dapat moto sih, pasti suntik. Pada saat vaksin motret itu harus izin. Gitu. Jadi ya kalau nggak boleh ya wajar, tapi aku salut kamu bisa dapat tuh. Masa gitu harus izin sih Mas? Iya. Gitu? Harus. Wah, aku nyesel kemarin. Aku sebenarnya kemarin aku motret bebas itu. Soalnya kan kebetulan kan dipajak gitu. Kamu eselon berapa Mas? Yes, pokoknya di sana diistimewakan lah. Oh iya. Motret bebas itu. Siapa yang berani ngelarang eselon motret? Enggak maksud aku ini kan kejadian yang menurut aku seharusnya terbuka, siapa saja harus bisa bisa mengikuti gitu loh. Kenapa harus izin gitu loh, aku aneh. Iya benar sih. Karena salah satu berita baik yang harus kita sebarkan. Iya dong, kan, gitu kan. Gitu. Bastian langsung bilang setuju tuh, Bastian. Fotografer internasional. Iya. Dari Cahyo Nugroho nih Mas, ada satu pertanyaan terakhir ya. Penggunaan foto dengan ton warna yang berbeda, hitam putih,
Di antara foto warna apa ada tujuan tertentu, Mas Bram? Kenapa pilih endingnya itu end up-nya di hitam putih, nggak disamakan semua warna? Kalau kata Mas Cahyo. Mungkin aku pernah dapat saran untuk foto yang informasinya sudah kita tahu message-nya apa gitu. Jadi aku milih black and white itu dengan tujuan biar fotonya nggak terlalu bias message-nya atau nggak terlalu bawel fotonya, begitu sih. Karena aku nggak tahu Biar benar kalem. apa. Iya, iya aku juga tadi mau itu. Jadi gini, Bram, color atau hitam putih itu membawa mood gitu. Ketika kamu masuk dengan sebuah cerita color, ya udah sebaiknya color semua. Atau ketika kamu masuk dengan hitam putih, ya sebaiknya hitam putih semua. Karena dengan begitu moodnya nggak berubah-ubah gitu. Ketika hitam putih itu lalu semuanya jadi lebih sederhana. Kamu harus bisa memilih frame-frame yang punya eye-catching feeling yang bisa keluar tapi tidak direcoki oleh warna. Tetapi kalau kamu masuk hitam putih, harusnya semua hitam putih. Kalau kamu masuk color, sebaiknya semua color. Jadi mood orang yang melihat itu nggak bergerak-gerak dari hitam putih ke color atau color ke hitam putih. Gitu. Baik, Mas. Oke. Wah, dicatat semua dari tadi saya perhatiin Bram nih dicatat semua loh. Tangannya di bawah tuh nulis, Mas. Iya, keren nih. Keren. Karena saya lupa. Siap. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Bram, terima kasih banyak sekali lagi. Kita berkarya ya. Siap. Ya, terima kasih. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, jadi saya mau kenalin aja salah satu fotografer dokumenter wanita di Indonesia. Umurnya boleh dibilang masih belia, asik. Milenial. Malam, milenial. Gen Y apa Gen Z ya? Ren ya? Kenapa? Gen Y apa Gen Z? Y lah dia. Udah Y set belum? Y. Bukan masuk milenial ya? Milenial ya? Oh iya, milenial dong. Wah, asik. Siap. Y itu milenial. Iya, milenial, iya. Berarti sama kayak saya dong. Jadi, Iren Barlian ini adalah seorang independent documentary photographer yang tinggal di Jakarta, di Indonesia. Dan karirnya itu dimulai dari mendapatkan sarjana atau gelar dari Universitas Pelita Harapan. Kemudian dilanjutkan lagi di Harrisburg Area Community College gitu. Tapi tadi infonya di sana belajarnya nggak sampai bachelor ya Mbak ya. Cuma D3 lah anggapannya begitu. Oke, kemudian Iren merupakan seorang kontributor dari tempat kerjanya Mas Bea yang sudah pensiun ini. Jadi ini adalah talenta baru, asik, di Reuters for Indonesia. Jadi kita bangga ada fotografer wanita nih. Senang saya kayak gini nih, gitu loh. Jangan lihatnya laki terus ya kan tiap 2 minggu ini. Gitu. Terus Mbak Iren, wah kalau dilihat ini saya contek biografinya cuma ada di irenbarlian.com gitu. Jadi dari 2015 Mbak Iren ini sudah menyabet gelar-gelar sampai di terakhir itu di 2020 mendapatkan award dari Eyes on Main Street Festival dan Solo Photo Festival gitu, dan banyak lagi publication yang kalau boleh saya bilang itu udah mendunia, udah masuk The New York Times, kemudian Reuters, banyak Nat Geo juga, banyak sih gitu. Mbak Iren, kira-kira mau bercerita sedikit tentang dirinya, asik. Seorang woman fotografi, documentary fotografi gitu.
cerita apa ya? Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam. Kita sharingnya Malam. santai-santai aja. Perkenalkan, nama saya Iren Barlian. Saya seorang fotografer dokumenter yang base-nya di Jakarta. Terus ya fokus pengkaryaan saya biasanya itu seputar isu sosial, isu budaya, kemudian lingkungan, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan wanita. Kurang lebih itu sih. Kurang lebih seperti itu ya. Mbak Iren mungkin ada yang mau di share screen? Saya udah open share screen-nya for all participant. Oke. Ya, beberapa project sih yang aku siapin mau. Asik. Mau diliatin boleh. Oke teman-teman semua, jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau bertanya tentang Mbak Iren atau proyeknya ataupun fotonya atau pendapatnya, itu silakan di drop pertanyaannya di grup chat. Nanti akan saya langsung bantu tanyakan. Gitu. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Land of the Sea. Jadi proyek yang pertama ini adalah proyek terbaru saya yang kebetulan saya garap bersamaan dengan proyek film Tenggelam Dalam Diam yang dibuat oleh Greenpeace dan Watchdog. Jadi ceritanya berkaitan mengenai dampak krisis iklim di sepanjang pesisir Pantura Jawa. Jadi Indonesia kan memiliki salah satu garis pantai yang terpanjang di dunia, ya, membentang sejauh lebih dari 95 km dan mayoritasnya itu terancam oleh kenaikan permukaan air laut yang merupakan salah satu konsekuensi dari bumi yang memanas. Jadi saya kemarin kebetulan mendapat kesempatan untuk mengunjungi Semarang, Gresik, dan Pekalongan. Jadi kalau menurut Institut Teknologi Bandung, lebih dari 100 kota dan kabupaten itu terancam tenggelam pada tahun 2050. Jadi saya melihat situasinya di sana seperti apa, kemudian apa yang usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk beradaptasi dengan krisis iklim. Gitu. Kemudian di Gresik ini lebih dari 100 hektar tambak bandeng sudah hilang oleh abrasi. Nah, jadi kalau dilihat di foto ini, sebenarnya ini para warga sedang melakukan panen dini. Jadi salah satu usaha yang dilakukan agar bandeng-bandeng ini nggak lepas ke lautan, walaupun dengan panen dini itu berarti ikan yang lebih kecil, begitu juga pendapatan yang lebih kecil bagi para masyarakat di Gresik. Lalu di Semarang beberapa TPU, ini TPU Tambak Rejo, jadi letaknya itu di salah satu kawasan kampung nelayan di Semarang, dan TPU ini hanya bisa diakses ketika air laut sedang surut, iya. Jadi kalau sedang pasang itu semuanya sudah tenggelam, gitu. Dan menurut cerita warga kalau mereka mau nyekar gitu, jadi mereka pakai perahu semuanya nyekar ke sana. Dan ini di Pekalongan, jadi mereka berusaha, semuanya sih rata-rata berusaha untuk meninggikan rumah mereka gitu, atau misalnya memang para warga yang memiliki
uang, ya mereka memilih untuk pindah gitu. Tapi yang bagi yang tidak, mereka berusaha untuk selalu kayak meninggikan fondasi rumah mereka. Dan ada juga beberapa yang memang tinggal di sana tapi rumahnya sudah terendam gitu. Kalau ini yang di Jakarta. Oke. Kalau proyek saya yang ini adalah sebenarnya proyek pertama yang saya buat, proyek dokumenter pertama yang saya buat. Ceritanya tentang Ketoprak Tobong. Jadi Ketoprak itu adalah pertunjukan teater nomaden yang menampilkan cerita-cerita kesenian, cerita-cerita tradisional Jawa, sedangkan Tobong adalah bangunan multifungsi di mana para seniman ini tinggal dan hidup. Jadi pada tahun 1920 kesenian ini merekah dan menjadi pilihan entertainment bagi masyarakat Jawa, tapi sekarang hanya tinggal satu yang bertahan. Ini yang di mana Tobongnya, Mbak? Yang Di Sleman bukan? Iya, betul. Oh, sangat. Tangkringan ya kalau nggak salah. Jadi saya mencoba mendokumentasikan pertunjukan Tobong, kemudian di belakang panggungnya mereka seperti apa. Lalu saya juga mencoba mengikuti kegiatan mereka sehari-hari di luar pentasnya. Jadi ini satu keluarga, Mbak Rini dan yang sebelumnya ini Mas Catur. Jadi suami istri ini ketika tidak berkesenian, mereka melakukan, kalau Mas Catur ini pekerjaan hariannya itu melukis tonil dan membuat kostum Tobong, sedangkan kalau Mbak Rini itu menjadi makeup artist gitu. Oke, jadi itu ya proyeknya dari Mbak Iren Barlian. Iren. Jadi Ren, coba boleh nggak gua nanya, kenapa sih bisa secara spesified seorang Iren itu, oke deh, gua mau jadi documentary photographer. Awal mula kisahnya, kenapa bisa sampai memilih dokumentaris dan bisa sampai memilih jurusan di UPH secara spesifik gitu. Pasti kan kalau ngomong secara fotografi kan banyak genre ini sebenarnya. Bisa jadi wedding photographer, ya kan? Bisa jadi komersial photographer. Pasti ada sesuatu yang, nah, kenapa bisa menjadikan Iren seorang documentary? Nah, itu kenapa, Ren? Karena gue selalu ngerasa cerita-cerita yang berdasarkan kisah nyata itu lebih menarik daripada fiksi sih. Oh. Benernya sih basically begitu, gue selalu tertarik dengan segala sesuatu yang based on true story. Wedding itu fiksi, Bel, pre-wedding. Oh, oke. Jadi awal mula kenal all about fotografi itu sebelum mulai kuliah atau setelah kuliah menentukan dokumenter fotografi baru mempelajari fotografi atau gimana, Rem? Pas kuliah sebenarnya, jadi kan kuliahnya itu gue ilmu komunikasi tapi spesifiknya broadcast journalism. Oke. Jadi salah satu mata kuliahnya itu ada mata kuliah fotografi. Yes. Sejak itu jadi kayak apa ya, kayak udah ke gayet aja gitu, kayak oh kayaknya ini nih yang mau diseriusin gitu loh.
Jadi, Tapi sebelumnya memang bukan datang dari hobi memotret gitu, atau suka motret, pegang-pegang kamera. Berarti benar-benar pegang kameranya dari kuliah. iya betul. Iya. Oh wow, keren banget, cepet banget belajarnya berarti Mas B. Enggak juga lah. Iya dong, 10 years loh, udah sampai sekarang. 2000, kalau pertama kali megang kameranya sih kayaknya sekitar 2009-an. 2009. 9. Oke. Cukup, iya benar. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Sukadi. Ini pertanyaannya bagus banget menurut saya. Kenapa memilih berprofesi jadi fotografer dan apa tanggapan keluarga waktu itu? Iya kan? Apalagi seorang wanita loh. Gimana? Emang kamu boleh masuk ke tempat becek-becek gitu sama keluargamu? Boleh. Kalau dulu mungkin masih kayak aduh mau ngapain sih gitu, kayak kan sering tuh yang kayak hunting foto sendirian gitu, mau ngapain sih foto-foto kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah pada biasa gitu, kayak oh ya udah gitu, emang dia kerjaannya begitu, emang dia sukanya begitu gitu loh, jadi udah dipasrahkan kayaknya sekarang. Oh iya, sekarang udah masuk New York Times, masuk Reuters, ya itu pasrahkan jelas. Cuma di awal itu memang ini ada penolakan mungkin? Enggak? Oh, lebih sih. Kalau orang tua itu dulu sih sebenarnya mau kuliahnya langsung fotografi, tapi kalau fotografi kan nggak dapat gelar sarjana ya. Jadi mereka bilangnya ya udah kuliah dulu sampai dapat sampai punya sarjana, abis itu terserah mau ngapain. Wow, keren. Itu Bet. Ya. Jadi iya, lulus dulu sampai sarjana Bet gitu ya. Dia menyindir saya, Ren. Menyindir gua yang tidak lulus. Jalurku nih Mas. Iya, jalur cepat kalau saya semester 4 langsung bebas. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mario JR. Pre-produksi untuk sebuah project foto dokumenter biasanya apa aja ya? Nah, apa aja biasanya yang disiapin lu, Ren? Yang pasti pre-produksi. Riset dulu sih, yang dari riset awal itu yang penting. Harus tahu ceritanya apa, narasumbernya siapa, terus baru dimulai tuh mikirin mau ceritanya kayak apa gitu loh. Dari situ baru masuk budgeting. Oke, kalau misalnya cerita seperti ini butuh waktu 3-7 hari. Dari situ baru budgeting tuh biasanya. Itu sih kurang lebih. Oh, oke. Berarti reproduksi juga sempat mengunjungi dulu nih daerah yang mana yang mau dijadikan tempat untuk ngambil foto atau gimana? Kadang atau enggak. Kalau kayak yang tadi deh, anggap yang apa namanya, yang Project Greenpeace itu kan ada di 3 kota. Itu kan kalau sesuai yang runutan lu bilang, Red, itu kayaknya ada kesananya dulu untuk lihat kondisinya segala macam, bikin cerita biasanya nggak? Atau gimana? Kalau yang itu kan barengan sama Greenpeace, jadi sebenarnya risetnya udah dijalankan sama mereka gitu loh, jadi gue tinggal seperti apa gitu. I see. Tapi paling nyari narasumbernya itu yang langsung di lapangan gitu. Nah itu biasanya gimana menentukan narasumber dan cara berkenalan langsungnya? Pendekatannya gimana kamu? Nah pendekatannya gimana? Pendekatan paling Mas Bea kayak ngetes aja nih. Kalau cewek sama cowok itu beda. Iya benar. Kalau cowok kan banyak kan di warung kopi, duduk-duduk ngopi, ngerokok. Ikut ngopi, ikut ngerokok. Ini dari cewek nih, ini lucu pasti pendekatannya. Coba. Kita belum pernah dengar. Ada menggunakan unsur pendekatannya memanfaatkan sisi kewanitaan kita sebagai fotografer nggak? Soalnya itu nilai plus juga loh.
duduk kopi rokok juga, terus ngobrol-ngobrol. Terus kenalan, halo, terus memperkenalkan diri biasanya gitu, terus kasih tahu tujuannya mau ngapain gitu, terus buat apa, perluannya apa gitu. Lalu sisanya sih biasanya aku coba apa ya jadi diri aku aja sendiri gitu loh, dan memperlakukan mereka sebagaimana aku mau diperlakukan. Ngobrol-ngobrol biasa aja, dari situ biasanya kan orang baru ice breaking, terus baru betul. Mulai biasa dengan kamera. Gimana tuh? Kalau Mas Bea gimana, Mas? Mas Bea gimana? Mas Bea udah sama. lupa, udah pensiun dia. Ya kalau aku ya ke warung kopi ngobrol-ngobrol. Iya, ternyata sama caranya. Sama sih, sama. Aku boleh nanya, Bet? Boleh, silakan dong. Oke, gitu. Aku sebenarnya kan berusaha kenal Iren itu kan dari Instagram ya. Kalau gaya anak muda sekarang ketika kita ngobrol dengan fotografer tuh ngecek Instagram. Sebenarnya meskipun sudah tahu sih kalau ngerjain proyek dokumenter gitu kan. Kemudian bekas anak komunikasi juga gitu. Cuma pas aku lihat di Instagramnya lu kan masih sebagian besar masih didominasi foto-foto ketika lo traveling gitu loh ya. Iya kan? Foto-foto travelingnya juga meskipun tujuan destinasinya itu relatif lebih dekat ke tempat-tempat yang memang eye-catching, enak untuk dipotret gitu. Jadi nggak ke istilahnya travelingnya nggak seperti orang-orang yang ke tempat-tempat mewah gitu kan. Ke Myanmar, kalau aku sambil sharing biar teman-teman ngelihat foto-fotonya Iren deh ya. Sebentar. Sudah dikepoin, asik. Loh iya dong, gitu kan. Iya dong. Ini sambil ngobrol-ngobrol foto-fotonya Iren kelihatan ya, Bet ya? Kelihatan Mas Gatot, aman. Jadi kalau dilihat di Instagram lo ketika traveling itu ya tujuannya memang tempat-tempat yang fotografer itu biasanya tempat-tempat yang kalau difoto enak, kayak Myanmar yang aku lihat ya. Myanmar, India, Nepal kalau nggak salah ya, Nepal, kemudian dan ketika traveling gitu juga coverage areanya luar biasa saja, meskipun banyak beberapa aku lihat ini kemudian ditulis untuk destinasi Asia itu, tapi misalkan kayak ke Myanmar itu bukan sekedar ke tempat-tempat wisata juga, beberapa kota dari kayaknya Mandalay, kemudian Bagan ya, Yangon, sampai beberapa kota kecil juga dikunjungi juga. India sampai bingung itu kota-kota yang menarik untuk dipotret, kayaknya udah semua lo datengin juga. Dari kayak Varanasi, mana tadi, terus Agra, Delhi ya lah, Jodhpur sampai Jaisalmer kayaknya udah gitu loh. Jadi tempat-tempat ke sana, dan meskipun kalau dari gaya-gaya foto-foto travelingnya itu sudah gaya-gaya anak-anak milenial gitu. Jadi pokoknya ada di Florence juga ya. Oke, ini di Myanmar sampai ke Inle Lake segala kan. Ini pasar dekat Inle Lake kalau nggak salah ya. Ya, betul, Mas. Iya. Oke, jadi gaya-gaya fotonya sudah gaya-gaya anak milenial, tapi kemudian nantinya terjun ke dokumenter. Jadi sedikit berbeda. Misalkan kalau jurnalis yang sudah senior, yang sudah pensiun itu kan unsur piktorialnya itu masih kental. Misalkan kalau kita ngomong Pas Bea gitu, kemudian Agus Susanto, bahkan Bang Arbain gitu, fotografer yang senior jurnalis itu masih kental piktorialnya gitu. Tapi di foto-foto kamu yang ada di Instagram gayanya sudah gaya-gaya anak-anak milenial yang stylenya ngaca gitu. Stylenya ngaca dalam artian moodnya itu adalah benar-benar mood personal gitu. Nah, baru kemudian ketika belakangan itu lihat ke foto-foto dokumenter, ini sampai di Nepal kemudian berubah menjadi seperti jurnalis dokumenter kebanyakan gitu.
Mungkin aku belum lihat banyak ya, tapi at least dari yang ada di Instagram dan beberapa tadi yang Iren share itu foto-foto jurnalisnya atau foto-foto dokumenternya pendekatannya ya nggak jauh atau istilahnya ya seperti ya kayak foto-fotonya Mas Bia atau foto-foto dokumenter yang lainnya. Ini Iren sadari nggak sih ketika traveling itu kayaknya menjadi diri sendiri foto-foto travelnya, tapi ketika dokumenter fotonya ya foto dokumenter, tapi aku ngelihat unsur Irennya nggak kelihatan di situ. Itu disadari atau enggak gitu? Atau ada alasan khusus gitu? Itu aku nggak sadari sih Mas, tapi ketika jadi aku tuh selalu mau jadi fotografer dokumenter gitu. Tapi dulu aku nggak tahu gimana caranya. Jadi yang aku lakukan adalah aku jalan-jalan dan aku foto gitu. Nah, tapi setelah beberapa tahun melakukan itu, aku tuh mulai sadar gitu loh, oh kayaknya emang kalau dokumenter tuh nggak bisa nyari tempat yang bagus aja gitu loh, yang dikejar itu mesti ceritanya gitu. Makanya aku baru mulai fokus ke ceritanya. Itu sih yang aku sadarin gitu, tapi aku nggak sadar kalau ternyata foto-foto travelku dan dokumenterku tuh ini ya berbeda gitu. Beda. Kalau aku ngelihat sih secara sekilas gitu, Wah, ini travelnya itu anak-anak milenial banget gitu. Jadi unsur keakuanku unsur keakuankunya itu cueknya anak-anak milenial itu muncul di foto travel gitu kan. Meskipun destinasinya sama dengan ketika aku jalan-jalan juga gitu. Cuma ketika aku lihat di project-projectnya di Tobong yang ini juga gitu, wah ini mungkin masih terpengaruh oleh foto-foto dokumenter yang existing gitu. Kalau kita lihat misalkan sama-sama dokumenter foto-fotonya Fadli di Banda Jurnal atau yang yang Rebel itu kan sudah memakai pendekatan yang berbeda, yang lebih personal gitu kan, gaya-gayanya dan lain-lain. Kalau Iren belum, atau memang masih masih mencari-cari atau gimana gitu. Kalau dilihat dari umurnya sih Fadli kan udah hitam gitu, berarti udah tua gitu kan. Kalau Iren kan seumurannya sama Joshua gitu. Mungkin masih dicari, mungkin masih dicari kali ya Mas. Soalnya aku juga baru mulai mengerti dokumenter tuh mungkin 3 tahun belakangan ini gitu loh. Jadi walaupun berarti setelah jalan-jalan itu ya kan foto-foto jalan-jalan kalau nggak salah sampai 2016-an ya? Ya. Jadi benar-benar kayak mencoba hal baru gitu. Kalau menurut Mas Bia gimana ya? Soalnya benar-benar pas di Instagram dari jalan-jalan set gitu, wah ini benar-benar kemudian menjadi documentary pure gitu. Benar kata Iren sih, itu aku rasa proses pencarian dia dari suka jalan-jalan, sangat milenial, gue banget gitu. Terus kemudian pada satu titik menyadari bahwa base-nya itu on true story, jadi dia nggak bisa lagi milih berdasarkan gue yang kepingin gitu. Tapi cerita yang harus diangkat yang sebelah mana ya dia datang ke situ gitu. Mungkin kebalikannya dari aku sekarang ya. Kalau aku sekarang pada taraf kemana aku pingin jalan ya di situ aku motret, nggak lagi kayak dulu kan. Kalau kayak dulu kan ada berita apa ya aku ada ke sana ceritanya di situ. Kalau sekarang kan aku nggak, aku pingin jalan kemana ya itu jadi cerita nanti gitu. Wih sedap. Waduh keren. Udah di tahap. Iya. Tapi itu masih dalam proses pencarian dan sekarang kayaknya udah pasti jalan ke arah yang dia pingin gitu. Jadi kalau aku melihat, kalau tadi ya aku lihat di Instagram juga di awal-awal itu masih nih gue nih gitu, kesana kesini pose di sini, kemudian pada sekarang nih gue-nya itu pada hasil yang kita lihat di layar ini gitu, bukan lagi ada foto Iren di situ. Kalau yang belakang kan ada beberapa ada foto Iren di situ.
nih gue nih gitu. Nah sekarang nih gue-nya itu udah masuk ke dalam nih gue nih gitu. Cerita yang gue angkat nih ini gitu mempresentasikan gue gitu, nggak lagi fotoku ada di sana, tapi Oke. apa yang pingin gue kemukakan ya itu yang gue tampilkan gitu. Berarti tetap tetap ditunggu ini ke depan nanti seperti apa ya yang itu kan kan apa di dunia dokumenter jurnalistik kayak gitu kan justru fotografer yang seperti Iren, seperti Joshua itu yang kita tunggu gitu kan. Yang lama-lama sih meskipun dulu kagum ya lama-lama bosen juga sih aku gitu. Nah, satu pertanyaan lagi Iren. Aku nggak denger ya bagian ini tadi aku nggak denger loh. Apa tuh? Bener, nggak usah didengar. Satu pertanyaan lagi Iren. Itu ngomongin ini orang lain kok. Itu bisa di-mute nggak itu? Bet. Bisa di-mute nggak itu? Kapan lagi balas bet itu? Iya. Oke, satu pertanyaan lagi dari aku buat Iren gitu. Iren, ini juga buat mungkin teman-teman juga nanya gitu. Untuk di dunia jurnalistik, dokumenter kayak gitu, fotografer yang mungkin saat ini menginspirasi Iren siapa saja sih? Di luar negeri, di dalam negeri gitu kira-kira yang mungkin saat ini menjadi yang Iren lihat seneng gitu dan aku ingin seperti dia gitu. Patronnya siapa gitu. Nah ya kalau dalam negeri saya saranin jangan sebut nama Mas Bial gitu. Harus jatuhnya. Jangan. Gampang masuk angin itu. Iya benar. Boleh Iren, silakan dijawab. Wah, banyak ya. Kalau dalam negeri fotonya banyak sih sebenarnya. Foto Nyimas aku suka. Oke, Nyimas. Roni Zakaria juga aku suka. Foto Fadli, Muhammad Fadli, menarik. Ya. Terus fotonya kan ya, bukan orangnya kan ya. Terus kalau di luar itu aku suka foto-fotonya Diana Markosian. Oke, perempuan juga ya. Lalu Anastasia Taylor Lynn, itu aku juga suka. Anastasia Lynn ya. Ya, terus ya kalau yang standarnya ya Sebastian Salgado. Mas Salgado, ya. Terlalu tua ya. Yang muda-muda. Iya kalau okay. Kalau aku lihat sih kamu model-model Roni Zakaria ya. Ada beberapa kemiripan cara pandang ya, tapi masih terlalu awal untuk menilai ke sana. Tapi single fighter-nya itu kayaknya ya mirip-mirip Roni, bukan fotonya ya, tapi single fighter-nya itu. Oke, siap. Kita masuk lagi pertanyaan dari grup chat. Ada pertanyaan masuk dari Bapak Joshua Irwandi. Cuma saya akan menanyakan pertanyaan Pak Joshua ini di akhir pertanyaan. Ini saya simpan, ini pertanyaan bagus banget sih. Hebat tuh Mas Joshua ini. Bikin visual hebat, bikin pertanyaan hebat. Padahal pertanyaan saya ini Mas Jos. Oke, dari Anjiri Harahap. Gimana tahapan untuk memilih atau nentuin lokasi foto? Karena masalah pantai yang abrasi pasti banyak terjadi di beberapa lokasi. Nah, kayak proyek yang tadi, kenapa bisa sampai menentukan Pekalongan, Semarang, dan Gresik ya, ada 3. Padahal kan masih banyak sebenarnya kejadiannya di Indonesia. Apa karena sudah ditentukan oleh Greenpeace atau gitu? Boleh cerita sedikit nggak, Ren? Kalau yang itu sih memang udah ditentukan sama Greenpeace ya. Jadi karena kebetulan kan mereka mau membuat sebuah film gitu loh. Jadi aku dapat di Gresik, Semarang dan Pekalongan, lalu satu tim lagi dari barat itu Bekasi, Jakarta, dan kita ketemunya di Pekalongan. Oh, oke. Berarti yang kita pakai example jangan yang abrasi. Kita pakai example yang foto mengenai yang tahun lalu Iren buat yang mengenai pandemik di Jakarta. Kenapa bisa memilih Kota Tua dan Blok M itu sebagai lokasi spot foto
bukan tempat-tempat yang lain. Sama ada mall kalau nggak salah satu ya. Cuma itu kayaknya mall Blok M Plaza ya? Nggak ya? Bukan ya? Oh, Bintaro. Nah, kenapa bisa menentukan dan gimana caranya menentukan lokasi tersebut? Karena pertama lagi pandemi itu kan butuh akses. Nah, Yes. kebetulan dapat aksesnya, dapat izinnya di Bintaro. Lalu kenapa Kota Tua dan Blok M? Karena memang mau memperlihatkan suasana yang Jakarta gitu loh, tapi biasanya ramai. Kemudian gara-gara pandemi jadi sepi. Itu menentukan lokasinya berdasarkan mau merepresentasikan Jakarta yang menggambarkan Jakarta gitu, tapi kontrasnya dapat dengan kekosongannya. Iya, benar. Karena di Kota Tua kan memang hampir weekend itu selalu rame lah kalau bisa dibilang kan. Di fotonya Iren itu ada mobil yang sampai ditutup, kemudian di foto meja-meja doang. Terus suasana Blok M yang biasanya gegap gembita, warna-warni, kosong gitu, ya kan? Oke. Nah, jadi berarti menentukan lokasinya itu sesuai dengan tema atau cerita apa yang kita mau ini ya, angkat ya dokumentarinya ya, gitu ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi nih. Dari Vincenzo Casano. Wih, ngeri. Internasional kayaknya orangnya. Sampai saat ini, apakah profesi fotografer dokumenter bagi Iren cukup menjanjikan atau bagaimana? Apa tidak tertarik ke komersial? Nah, tapi sebenarnya komersial juga sih ya. Komersial nggak sih dokumenter fotografer gitu? Enggak sih, kayaknya beda. Enggak ya? Beda lah, Bet. Beda ya. Beda. Berseberangan. Gimana tuh, Ren? Kan nggak ya? Kalau dilihat dari Instagramnya udah berubah sih, harusnya menjanjikan sih. Ya kalau sementara sih menjanjikan, tapi sebenarnya karena aku freelance juga kan, gitu. Jadi aku juga ngerjain project-project nggak yang komersil gitu loh, tapi foto fashion campaign katalog atau foto makanan yang kecil-kecil tuh sebenarnya juga aku kerjain gitu loh, tapi nggak di post di Instagram. Portfolionya bisa. Oh, oke, I see. Tapi berarti mengerjakan komersial tapi di luar dari, tetap memfokuskan diri di fotografer dokumenter ya, sepertinya gitu. Oh, oke. Siap. Dari komersil, internya untuk yang project personalnya gitu. Oh, I see. Oh, aduh, keren. Memindah dompet, Bet, dari sisi lain. Oh, iya. Funding, istilahnya funding. Komersialnya itu memfunding project-nya Iren. Gitu. Keren juga ya. Oke, lanjut dari Mario JR lagi tadi. Tambahan nanya, kalau non-jurnalis, seandainya mau buat project independen yang melibatkan riset dan butuh data, sulit nggak untuk mendapatkannya? Menurut Iren bagaimana? Kalau sekarang sih enggak kayaknya ya, karena kan mau nyari data di mana aja gampang. Mungkin kalau untuk data spesifiknya bisa langsung cari ke mana tuh itu yang banyak jurnal-jurnal akademis juga gitu loh yang bisa diakses sekarang, jadi seharusnya enggak. Iya. Dan kalau memang butuh yang data lebih akurat, tinggal minta izin ya. Buat proposal sih biasanya masih bisa gitu. Oke. Mas Bea, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Iren? In the next 10 years kamu ada di mana, Ren? Waduh. Udah mulai berat nih. Enggak, gini. Kamu kan udah masuk dalam lubang yang kamu pilih gitu. Aku yakin kamu punya target gitu. Aku pengen tanya targetmu 10 tahun ada di mana?
nggak mungkin dong, kamu nggak punya target. Aku nggak yakin banget. Kalau jujur sih Mas, targetku tuh mau jadi, aku tuh pernah mikirin ini juga gitu loh. Kayak targetku tuh aku mau jadi fotografer dokumenter, which is sekarang sepertinya aku udah masuk di dalam targetku itu gitu. Terus aku mikirin lagi, oh kayak berarti aku habis ini ngapain gitu loh, targetku setelahnya gimana gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya untuk sekarang dan untuk 10 tahun lagi sih aku belum kepikiran, tapi untuk sekarang paling enggak aku mau konsisten dulu dengan yang aku jalani sekarang gitu. Ya. Konsisten itu memfokuskan diri ya. Betul. Kayaknya ya karena banyak orang bagus di awal tapi nggak konsisten, ya udah hilang. Iya. Ya konsisten. Sepertinya itu targetku sekarang untuk project-project yang ada. Ya, bagus. Siap. Nah, ini pertanyaan dari saya. Secara pendapat, menurut Iren, dokumenter fotografi dan fotojurnalisme itu bedanya apa? Kan hampir, kalau bisa dibilang tipis ya, sama-sama menceritakan sesuatu, dan ya bisa diceritain nggak? Apa sih bedanya dokumenter fotografi dan fotojurnalisme? Karena tipis kan, saling berkaitan kayaknya. Kayaknya ini mestinya ke Mas Bea. Tapi kalau aku salah ya. Nggak apa, kan udah menjalani, kan pendapat. Kalau udah dijalani Ren. Kalau fotojurnalistik itu lebih fokus kepada sebuah kejadian, sebuah momen. Tapi kalau dokumenter itu sebenarnya fotojurnalistik itu, kalau menurutku fotojurnalistik itu bilang juga masuk ke dalam kategori dokumenter, tapi dokumenter belum tentu masuk dalam kategori jurnalistik. Oh, oke. Oke. Karena dokumenter itu lebih kompleks, lebih detail gitu kali ya. Dan menceritakannya itu jauh lebih dalam ya. Kayak contohnya tadi yang tari toblong. Ya, tobong ya. Sampai ke perjalanan keluarganya, background keluarganya jadi apa. Sedangkan kalau fotojurnalisme itu seperti apa sih, Mas Bia? Jurnalistik? Bedanya gimana sih, Mas Bia? Pertanyaan susah tuh. Kan sebagai yang menjalani nih, ya dong. Boleh dong saya bertanya. Satu fotografer jurnalistik nih, yang di pojok kiri atas, yang di kanan atas nih wanita seorang dokumenter fotografer gitu. Nah, saya pengen tahu pendapatnya gimana tuh. Nah, tadi Iren udah menjawab. Nah, kalau Mas Bea as jurnalistik ya, fotografer jurnalistik gimana? Nah, iya, former. Gimana Mas Bea? Itu sama ya, semua based on true story ya. Maksudku ya fotografer jurnalistik itu memotret hal-hal yang terjadi, tapi pada pilihan isu-isu tertentu. Kalau udah sangat spesifik, isunya bisa sangat personal gitu. Kalau dokumenter ya dia mendokumentasikan hal-hal spesifik yang dia pilih gitu. Gue milih ini ya udah, mulai riset segala macam latar belakangnya, kemudian ketika udah ketemu semua dia mulai memotretnya dari mana, nanti merangkainya gimana, tapi isunya cuma satu, pada satu isu tertentu aja gitu. Ya nggak melihat yang lain-lain lagi gitu. Ya udah, isu misalnya tadi
kenaikan muka air laut, ya udah itu yang dikejar terus sama dia gitu. Sesuatu yang berhubungan dekat apa jauh, kalau buat dia, maksudnya isunya itu dekat sekali, kental, atau sesuatu yang sangat kecil tapi masih berhubungan, kalau menurut apa yang dipikir itu masuk dalam apa yang harus dikemukakan, ya dikejar gitu. Makanya banyak orang melakukan dokumenter itu kan hitungannya tahunan ya, melakukan sebuah mengumpulkan sebuah cerita dari satu isu itu bisa tahunan gitu. Oh, aku akan selesai dalam 10 tahun gitu. Gitu. Tapi isunya tertentu yang dia pilih. Dan gitu. Specified ya, benar-benar specified. Kira-kira ada personal project nggak yang dalam jangka waktu yang lumayan panjang akan menyelesaikan? Itu yang kenaikan permukaan air laut emang rencananya mau diterusin gitu. Kebetulan kemarin dapat grant untuk meneruskan proyek yang itu, jadi ya. Oke, congratulations Dan. Wow, keren. Siap. Oke, sebagai pertanyaan pamungkas nih dari Joshua Irwandi nih. Nah, ini pasti bakalan berdiskusi soalnya pakai pertanyaan ini kan. One question kata Josh. Rintangan apa sajakah yang dilewati sebagai fotografer wanita di Indonesia? Dan apakah di Indonesia so far sudah merasa terdukung? Dan kalau dukungan terhadap fotografer wanita perlu dibenahi, apa saja yang harus dibenahi? Sebenarnya kayak soalnya jadi wanita itu, apalagi fotografer gitu ya, mau liputan ke satu tempat aja biasanya tuh mitigasinya udah banyak gitu loh. Iya. Mau pergi naik Grab atau Gojek atau mobil, lalu misalnya kayak drivernya mukanya nggak sama yang di foto aja, itu kan udah lumayan deg-degan tuh kalau jadi cewek ya. Yes, benar. Terus nyampe tempatnya, terus kita nggak tahu situasinya kayak apa, tempatnya gimana gitu. Itu juga ada hal lain lagi. Rintangannya sih ada, tapi gimana ya, gue selalu mencoba apa ya, meminimalisir dengan mengerti situasi gitu loh. Jadi kalau misalnya muka sopir Grabnya beda gitu, gue coba ajak ngobrol. Oh iya Pak, tinggal di mana, rumahnya di mana gitu. Dari situ kan, oh ya udah nih kayaknya aman gitu. Begitu sampai tempat, kalau misalnya ada yang kebetulan motretnya bareng-bareng sama teman-teman, ya kenalan gitu loh. Ya, ngeblend lah ya. Cari kenalan, ya ngeblend gitu. Selalu ada sih rintangannya, tapi ya pelan-pelan gue selalu mencoba meminimalisir dengan mengerti keadaannya. Oke, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Josh itu, dan apakah di Indonesia so far sudah merasa terdukung sebagai fotografer wanita? Ini bagus sih pertanyaannya. Jadi so kita semua bisa. So far ya? So far, dalam pengalaman gue yang belum banyak gitu loh, dan lingkupnya juga belum cukup luas, so far gue merasa terdukung sih sebagai fotografer wanita di Indonesia. Oke. Dari hal community atau government? Dari community, karena karena kita juga ada grup fotografer perempuan yang suportif dan cukup suportif satu sama lain gitu. Dan kalau memang ada topik-topik yang sudah membingungkan atau ada yang mau sharing gitu, semuanya kayak cukup mendukung gitu loh. I see. Oke. Berarti yang ketiga nih. Dan kalau dukungan terhadap fotografer wanita perlu dibenahi, saya rasa perlu juga. Apa saja yang bisa dibenahi atau harus dibenahi menurut Iren? Jadi kita semua kayak Mas Bea as a former, ya kan, Mas Gatu
yang kolek-kolek teks ya kan. Saya yang berjualan kamera itu bisa sama-sama dengar, bisa ikut juga membantu lah istilahnya. Siapa tahu bisa ya kan. Mungkin yang pertama kesempatannya kali ya. Mungkin karena sebenarnya walaupun nggak banyak fotografer dokumenter wanita, tapi fotografer wanita itu cukup banyak. Yes, Tapi benar. kesempatannya nggak sebanyak itu, gitu mungkin. Gitu. Ini ngomong kesempatan itu apa? Workshop kah atau apa? Lebih specified? Bisa mungkin kerjaan gitu loh, kayak iya. Gitu. Walaupun kayaknya sekarang sudah lebih baik gitu ya. Ya. Tapi kayaknya masih jauh dari setara gitu. I see. Oke. Terus, apa lagi ya? Apa lagi? Dukungan finansial mungkin ya untuk fotografer wanita gitu. Wadaw. Maksudnya, Pak Gatot Subroto ini bisa menginfokan ke Bu Sri Mulyani langsung. Jadi tolong disampaikan Pak Gatot, ya kan? Kita perlu memperhatikan fotografer wanita. Wow. Mungkin ada yang lain lagi? Itu. Ada yang lain lagi, Ren? Itu aja? Itu aja deh. Oke, itu aja. Siap. Alright. Oke, Jos, semoga menjawab dengan lengkap. Terjawab pertanyaannya Jos. Oke, ini dari ada Bastian Hansen. Foto yang seorang ibu yang duduk di ruang keluarga, ada tamu dalam rumahnya, menurut gua keren abis. Dari all aspek, apalagi ekspresinya, dapat banget. Is there a reason you didn't curate them dari bagian yang dipost di Instagram yang dibicarakan tentang topik itu? Bastian ini, Mas Bastian yang itu ya, yang US ya, benar nggak? Temennya ya, Niko yang ya? Asik tuh. Yang suka belusukan. Oh iya. Yang baru menunggu vaksin kedua gitu. Oke. Ya, ada, karena menurut saya itu juga foto favorit saya di project itu. Dan foto yang pertama yang bapak-bapak dan ibu-ibu di depan rumahnya, foto potret itu sebenarnya mirip sama foto potret yang ibu-ibu di ruang tengah gitu. Ya. Fotonya saya simpan untuk website, nggak untuk Instagram. Jadi suka kata Bastian, I know it. Kebaca. Jadi, emang Bastian semuanya taruh di Instagram. Jadi yang favoritnya itu saya simpan untuk website biasanya. I see. Oke. Alright. Kira-kira ada pertanyaan lagi semuanya? Karena kita sudah menunjukkan pukul 21.00. Kalau nggak ada, mungkin ada pesan-pesan atau tips dari Iren yang mungkin bisa di-share ke kita mengenai woman photographer, boleh, mengenai documentary photographer juga boleh. Silakan, Iren. Apa ya? Tadi udah dibabat sama Joshua soalnya ya. Kalau untuk perempuan-perempuan yang ingin jadi fotografer dokumenter juga, semangat terus, motret terus, berkarya terus. Gitu. Jangan minder karena wanita gitu, karena mata wanita itu diperlukan untuk representasi yang lebih luas gitu. Benar, setuju.
Setuju. Karena angle-nya berbeda pasti kan. Lalu ada lagi atau udah cukup? Cukup itu aja. Cukup. Oke. Mas Gatu, Mas Bia silakan. Mau ucapin apa ke Iren Ya, sebagai aku nunggu next project-nya Iren setelah setelah Tanggul dan setelah Topung deh. Ya. Rasanya berbeda nanti. Apa sudah akan membuat buku foto seperti Fadli? Oh, belum kayaknya. Belum ya. Siap. Oh, belum siap. Mas Bia, silakan Mas Bia. Iya, aku nggak ada apa-apa sih. Asik. Keep strong aja buat Iren. Terima kasih. Tapi iya, kalau ngomong soal fotografer wanita, aku jadi ingat tahun 2001 waktu aku jadi volunteer ke Afghanistan tuh. Demikian susahnya aku masuk gitu ya, dari Pakistan ke Afghanistan waktu Amerika mau masuk itu. Jalannya berliku banget sampai hampir nyerah, tapi akhirnya masuk gitu. Jadi sampai sana itu tiba-tiba aku merasa kayak, wah gue bisa masuk nih, sombong gitu kan dalam diri sendiri ya. Ketika masuk komponnya Reuters itu, terus ternyata di situ aku ketemu sama fotografer wanita. Udah di situ, anjing, gila nih wanita kan. Terus aku kenalan gitu. Ternyata dia fotografernya Getty Images, karena nggak ada tempat jadi kita tampung, Reuters tampung di situ. Jadi gini, walaupun kita berseteru secara bisnis, tapi dalam situasi keamanan yang mendesak kan kita bisa harus bersama-sama. Jadi fotografer wanita itu menginap juga di komponnya Reuters. Namanya aku masih ingat, Natalie Bering. Jadi ketika aku ketemu dia di situ, aku anjrit, udah ada perempuan di sini, gila gitu ya dalam situasi kayak gitu. Terus kita kenalan, terus dalam beberapa kesempatan, jadi misalnya kita pergi masuk ke ditawarin NATO ikut konvoi mereka, tapi harus cuman satu. Jadi kita berunding antara Getty Images, Reuters, AP, AFP, itu siapa yang masuk gitu. Kemudian kita bikin undian, siapa yang masuk dulu, siapa yang mau masuk sekarang, nanti ada peristiwa lagi siapa yang mau masuk gitu. Dan ada beberapa keistimewaan yang bisa dilakukan Natalie yang kita nggak bisa gitu. Jadi ketika ada NATO bilang, ini kita mau jaga ada perkawinan nih gitu, kamu mau ikut kita jaga nggak ke perkawinan gitu. Nah itu fotografer laki-laki nggak bisa masuk gitu. Karena di sana ketika ada pihak perempuan dan laki-laki berkumpul itu sangat dalam perkawinan itu sangat apa ya? Karena masih hukum Taliban berlaku, jadi tabu. Natalie enteng aja bilang, oh gue bisa masuk tuh, gue wanita, boleh nggak? Ya udah lo aja gitu. Jadi ada beberapa keistimewaan yang memang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu. Dan wanita itu bisa masuk, bahkan ketika aku pernah jalan bareng ketika wakil presiden Afgan ditembak, kita baru lewat, mobilnya di belakang kita ditembak, ditabrakin ke truk, ke pohon, meledak gitu. Itu ada di belakang kita balik, terus kita mau masuk itu udah dijaga sama pasukan, kita nggak bisa masuk. Natalie itu maju duluan, nggak tahu negosiasi gimana, terus dia cuman manggil aku pakai jari gini, Bea gitu, terus kita bisa masuk gitu. Jadi ada negosiasi yang bisa dilakukan oleh fotografer wanita yang laki-laki nggak bisa gitu. Ya keep strong buat Iren. Aku rasa banyak hal yang bisa kamu lakukan sebagai sisi perempuan yang nggak bisa dilakukan laki-laki, dan aku yakin itu kamu akan bisa gitu. Yep. Good luck buat kamu. Thank you Mas. Oke, siap. Alright, terima kasih banyak Iren atas waktunya, sharingnya malam hari ini. Jadi gue, Mas Bea, Mas Gatu akan siap selalu mensupport Iren sebagai fotografer wanita Indonesia. Gitu, harus
Siap. Dan tetap berkarya terus, tetap sehat-sehat terus. Ditunggu juga proyek-proyek yang bakal muncul di Instagram dan website nanti. Oke? Dan jangan lupa, Jadi buat Iren, teman-teman, tadi ketika belum mulai kamu kan udah ditawarin sama Obet tuh, itu di Oh oh iya. iya, siap. Oke, kita ngopi. Nanti boleh bareng sama Fadli, sama Jos datang ke STCK. Nah, kita boleh berbincang loh, gitu. Oke? Jadi teman-teman semuanya, terima kasih. Siap. Oke, jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah ikutan pada online kali ini yang ke-34. Tetap upload karya kalian melalui Instagram kalian. Kemudian gunakan 3 hashtag yang barusan saya kirim di grup chat. Ada bedah foto Fuji Shop, yang kedua composition with Gatot 18, dan yang terakhir itu story with Biawe Harta. Dan ada juga akun-akun Instagram, termasuk akun Instagramnya Iren, @irenbarlian. Silakan dikepoin, silakan dilihat karya-karya Iren, ada dipajang di situ. Kemudian silakan di follow. Kemudian kalau teman-teman di sini ada yang mau tanya-tanya, itu boleh ya Iren ya? Boleh. Mengenai dokumenter fotografi, mungkin yang mau tanya project atau anything else. Nah, tanya-tanya fotografi ya, nggak yang lain-lain nih. Gitu, oke? Jadi terima kasih banyak semuanya.